Pernahkah Anda membayangkan sebuah lembaga negara yang berdiri megah di Senayan, Jakarta? Gedungnya besar, berdaun atap hijau yang khas. Di dalamnya duduk 575 orang yang menyebut diri mereka wakil rakyat. Mereka punya gaji puluhan juta rupiah, pernah hampir dibubarkan oleh seorang presiden, dan seringkali jadi pusat kritik dari masyarakat. Ya, itulah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, DPR. Dan pertanyaan terpentingnya, benarkah DPR bekerja untuk rakyat? Atau justru menjauh dari rakyatnya? Halo semuanya, selamat datang di channel Otak Jadi Tahu. Sebelum kita mengupas lebih dalam sejarah, fungsi, gaji, hingga kontroversi DPR, jangan lupa tekan tombol subscribe agar kita bisa terus bersama-sama belajar tentang negeri ini. DPR adalah salah satu pilar penting dari sistem demokrasi Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 19 hingga 22, DPR memiliki 3 tugas utama: membuat undang-undang, menyetujui anggaran, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Bayangkan begini, kalau negara ini ibarat sebuah rumah tangga besar. Presiden adalah kepala keluarga, menteri-menteri ibarat pengurus rumah, sementara DPR adalah para tetua keluarga yang memutuskan aturan, menyetujui berapa uang yang keluar, dan memastikan kepala keluarga tidak salah jalan. Di atas kertas, tampak ideal, tapi dalam praktiknya, DPR sering dikritik. Banyak pengamat menilai, anggota DPR kadang lebih loyal pada partainya ketimbang pada rakyat yang memilihnya. Kenapa demikian? Karena aturan mengharuskan setiap anggota bekerja dalam fraksi partai di DPR. Jadi, ketika partai memutuskan sikap setuju atau menolak, biasanya semua anggota mengikuti, meski suara rakyat di daerah mungkin berbeda. Dan disinilah muncul jurang. DPR diharapkan mewakili rakyat, tetapi sering kali terlihat mewakili kepentingan partai. Kalau kita tarik sejarah ke belakang, DPR selalu ikut dalam pasang surut politik bangsa. Pada masa demokrasi liberal 1950-an, DPR benar-benar jadi ajang debat riuh. Partai kecil punya suara besar. Di era demokrasi terpimpin Soekarno, DPR praktis kehilangan suara independennya. Pada masa Orde Baru Soeharto, memang ada DPR, tetapi banyak keputusan hanya formalitas. DPR bahkan dijuluki tukang stempel, hingga akhirnya masuk ke era reformasi 1998. DPR kembali diharap menjadi wakil rakyat sejati, bebas dari dominasi eksekutif. Tapi sejarah mencatat satu momen dramatis. Tahun 2001, Presiden keempat Indonesia, Gus Dur, mengeluarkan dekret pembubaran DPR dan MPR. Menurut arsip berita Kompas dan Tempo, Gus Dur menilai DPR sudah tidak berfungsi dengan benar, bahkan menghambat pemerintahannya. Namun DPR menolak, sidang istimewa digelar, dan Gus Dur diberhentikan sebagai presiden. Peristiwa itu seolah mengingatkan kita, betapa besar dan kuatnya posisi DPR di negeri ini. Kalau bicara DPR, publik sering penasaran pada gaji mereka. Mari kita lihat datanya. Menurut Sekretariat Jenderal DPR RI, gaji pokok anggota DPR hanya sekitar 4,2 juta rupiah bulan. Angka ini relatif kecil untuk ukuran pejabat negara. Tapi jangan berhenti di situ. Ada sederet tunjangan. Tunjangan jabatan sekitar 9 juta rupiah. Tunjangan kehormatan 5 juta rupiah. Tunjangan komunikasi intensif sekitar 15 juta rupiah. Ditambah perumahan, transportasi, hingga fasilitas lain. Jika ditotal, menurut laporan media seperti BBC Indonesia dan CNN Indonesia, pendapatan bisa mencapai Rp 50-70 juta rupiah per bulan. Belum termasuk dana perjalanan dinas yang bisa berjumlah jutaan rupiah sekali berangkat. Dan yang menarik, menurut media yang beredar, ada rencana di tahun 2025 untuk menaikkan tunjangan pejabat negara, termasuk anggota DPR. Alasannya, menyesuaikan biaya hidup dan tanggung jawab. Tapi banyak rakyat lalu bertanya, kalau naik gajinya, apakah naik juga pelayanannya pada rakyat? Atau jangan-jangan hanya menambah jurang ketimpangan? Kita masuk ke hal penting. Bagaimana rakyat melihat DPR? Menurut survei Indikator Politik Indonesia tahun 2023, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR masih rendah, jauh di bawah kepercayaan pada TNI atau KPK. Jadi bisa dibilang, rumah wakil rakyat ini justru sering kehilangan kepercayaan dari pemilik rumah itu sendiri, yakni rakyat. Padahal kita juga tidak boleh lupa, ada banyak anggota DPR yang sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan konstituen. Misalnya memperjuangkan dana pendidikan, atau mendorong perlindungan sosial. Sayangnya, kerja-kerja baik ini sering tertutup oleh kasus negatif.
seperti skandal korupsi, absen rapat, atau tindakan tidak etis. Sudah jadi rahasia umum bila DPR kerap banjir kritik. Absensi rendah, foto kursi kosong di sidang paripurna sering viral di media. Kasus korupsi. Menurut data KPK, tidak sedikit anggota DPR yang pernah terjerat suap atau gratifikasi. Kontroversi undang-undang. Contoh paling fenomenal adalah Undang-Undang Cipta Kerja tahun ke-2020. Prosesnya disebut tergesa-gesa, dokumen masih berubah-ubah, dan demo besar pecah di berbagai daerah. Data ini dilaporkan oleh Tirto dan CNN Indonesia. Semua ini menambah citra miring DPR, seolah jauh dari fungsinya sebagai representasi rakyat. Meski penuh catatan, pintu harapan masih ada. Demokrasi memberi kesempatan rakyat mengubah wajah DPR setiap 5 tahun lewat pemilu legislatif. Seperti disebutkan dalam laporan Tempo tahun 2024, kualitas DPR di masa depan sangat ditentukan oleh kualitas pemilih. Kalau rakyat masih memilih karena uang atau popularitas semu, jangan heran kalau DPR tidak banyak berubah. Selain itu, rakyat bisa mengawasi kinerja DPR lewat berbagai cara, hadir dalam reses, menyuarakan kritik di ruang publik, mengawal proses legislasi melalui media sosial, dan forum diskusi. Dengan begitu, wakil rakyat akan lebih ingat siapa sebenarnya bos mereka. Rakyat itu sendiri. Dan akhirnya, kita sampai ke pertanyaan besar. Apakah DPR Indonesia saat ini benar-benar berguna bagi rakyat, atau justru sudah menjauh dari rakyatnya? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Suara Anda penting, karena demokrasi hanya bekerja jika rakyatnya tidak diam. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan share, agar semakin banyak orang bisa ikut berdiskusi dan menjaga masa depan demokrasi negeri ini. Sampai jumpa di video berikutnya.